Godzilla Minus One ini film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Takashi Yamazaki, salah satu film yang gue tunggu banget, dari sisi ekspektasi juga lumayan tinggi ya. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, mengambil setting setelah Perang Dunia di Jepang, di mana kita ngelihat dari sudut pandang seorang pilot bernama Koichi Shikishima yang mencoba untuk melanjutkan kehidupannya setelah apa yang terjadi sebelumnya. Namun ada sebuah makhluk besar bernama Godzilla yang datang ke Jepang. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya, dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini film yang bagus, baik itu dari sisi cerita, karakter, dan CGI. Terutama dari sisi karakter utamanya ya, karena buat gue sendiri, dia ini karakter yang menarik dan manusiawi. Seorang pilot pesawat yang memutuskan untuk balik lagi, dan ketika dia balik ke tempat tinggalnya, di sana dia ketemu dengan seorang wanita yang bernama Noriko. Dan satu bayi perempuan yang diselamatin oleh si Noriko ini ya. Jadi ketiga orang ini bisa dibilang tumbuh bareng tapi nggak terikat apapun. Bukan suami istri, bukan orang tua juga. Itu yang menurut gue menarik sih dari sisi karakter yang ada di film ini. Bisa dibilang kumpulan yang atau bisa dibilang kumpulan orang-orang yang terkena imbas atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Baru sejalan dengan cerita, mereka mulai kembali menata hidupnya. Si anak kecil ini juga semakin besar, terus si Koichi mencoba untuk mengambil pekerjaan sebagai pembersih ranjau di laut, dan Noriko mulai kembali bekerja. Sampai datangnya Godzilla ya. Tapi menurut gue, aspek drama yang ada di film ini tuh terhitung menarik dan bagus banget, sampai ke titik di mana gue nggak nyadar kalau ini tuh film Godzilla ya. Karena dari sisi karakternya aja tuh udah kuat banget. Gue peduli dengan mereka, terutama dari sisi apa yang udah dilalui gitu. Bahkan mungkin dari sisi orang-orang yang ada di sana juga ya. Ini mungkin salah satu contoh yang baik ya mengenai pentingnya suatu karakter gitu dalam sebuah film gitu. Sedangkan adanya Godzilla itu memiliki dampak psikologis ke karakternya Koichi gitu. Kalau kalau nggak ada si Godzilla ini ya, menurut gue dia nggak akan seperti ini. Soalnya ada beberapa momen si Koichi ini mimpi buruk tentang Godzilla. Bisa dibilang ada traumanya juga di sana. Selain itu, dia juga sempat bilang, atau si Koichi ini tuh sempat bilang kalau bisa aja tuh dia udah mati sejak dulu ya, dan ini adalah mimpi terakhirnya dia. Itu menurut gue salah satu momen penting dari film ini. Jadi secara keseluruhan kalau ngomongin dari sisi karakter, ini tuh terhitung kompleks dan dewasa. Film ini juga dibawain dengan beberapa time jump. Kita ngelihat dari sisi progres tempat tinggalnya mereka ya, dari yang hancur banget, terus pelan-pelan mulai terbangun lagi. Dan dari sisi cerita juga menurut gue ini ya terhitung rapih gitu, dari satu kejadian mengarah ke kejadian lainnya. Karakternya juga berprogres, gue peduli dengan mereka. Sedangkan aspek Godzilla di sini mungkin sejauh ini Minus One tuh yang paling serem ya kalau ngomongin dari sisi Godzilla-nya. Karena pembawaannya dan mereka tuh nunjukin secara close up juga. Suaranya juga menurut gue itu mendukung banget di sini, ditambah ketidakberdayaan kita sebagai manusia tuh dalam menghadapi makhluk ini. Dari sisi setting juga ya lumayan agak rumit juga ya, karena ini kan era dulu gitu. Jadi secara militer belum secanggih sekarang.
Dan Godzilla di sini menurut gue, ya ini tuh terhitung rapih gitu dari sisi CGI-nya ya. Pas close up, teksturnya tuh kelihatan realistis, mereka juga nggak nggak pelit gitu dalam nunjukin ini semua. Ada beberapa shot yang keren di sini, salah satunya tuh pas yang lagi ngerekam Godzilla dan jatuh bersamaan dengan bangunannya, tapi sudut pandangnya tuh seolah-olah kita ikut jatuh bersamaan dengan mereka. Itu menurut gue dapet banget deg-degannya, dan hal-hal ini tuh yang gue suka ya, di mana mereka bisa ngebuat gue seolah-olah tuh ada di sekitar keadaan ini. Bisa dibilang feel-nya tuh dapet banget ya di sini. So, Godzilla Minus One salah satu film terbaik dari tahun 2023. Gue suka banget dengan karakter yang ada di film ini. Salah satu film dengan karakter arc yang selesai dengan baik. Ceritanya juga dewasa, ada sisi abu-abunya di sini dan ngebuat gue ikut berpikir ya dari sisi tindakan yang akan gue lakukan kalau misalkan ada di posisinya mereka. Kalau ditanya rekomen apa enggak, ya ini gampang banget untuk dijawab buat gue, iya. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.